memang kita mengetiknya hanya 1 menit. Mengetik status itu, mengatakan orang itu penipu, tidak bayar hutang segala macam, waktunya 1 menit. Tetapi dampaknya ke kita, bisa kita dihukum 4 tahun. Welcome to podcast Dikamer. Halo bosku, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, banyak rezeki. Oke, hari ini saya masih mau bahas tentang hukum. Ya kan? Karena saya mau apa yang saya ketahui, saya sampaikan kepada bosku, supaya bosku juga tahu. Dan paling tidak ketika kita tahu, kita bisa terhindar dari pelanggaran hukum. Kita bisa terhindar dari pelanggaran hukum yang seharusnya kita lakukan ini. Ternyata kita tahu itu salah, kita tidak melakukan lagi. Karena percaya atau tidak, ketika kita menghadapi persoalan hukum, masalah hukum, makan pun tidak enak, tidur tidak enak, minum tidak enak, semua tidak enak ketika kita berhadapan dengan hukum, masalah hukum. Bahkan ketika kita berhadapan dengan hukum, banyak yang dikorbankan, baik itu diri kita sendiri, keluarga kita, anak istri kita. Banyak yang dikorbankan kalau kita sedang berhadapan dengan hukum. Saya pastikan tidak enak berhadapan dengan hukum. Kalau pengacara, itu dia suka, karena itu pekerjaannya. Tapi ketika orang yang berhadapan dengan hukum secara langsung, itu akan berdampak bagi kehidupan dia. Jadi itu tujuan saya ketika saya menyampaikan pengetahuan hukum saya bermaksud menyampaikan kepada teman-teman semua, agar teman-teman semua bisa mengetahui dan menghindari perbuatan melawan hukum. Oke? Yang mau saya bahas hari ini adalah Undang-Undang ITE. Zaman sekarang siapa yang tidak memakai media sosial? Saya yakin tidak ada. Semua kita memakai media sosial, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, semua memakai media sosial. Baik itu Facebook, IG, YouTube, Twitter, semua kita memakai media sosial itu. Jika media sosial ini kita pakai hal yang positif, mungkin mendapat berkat di kita, berkat rezeki di kita kalau kita bijak. Karena banyak di Facebook juga orang jualan, ya kan, istri saya juga jualan online. Banyak, kalau dipakai dengan hal yang positif akan mendapatkan berkat. Di YouTube ini juga kalau hal yang positif akan mendapatkan berkat di kita, ya kan. Tetapi dengan zaman yang canggih ini, kita sering latah atau kurang memahami, sehingga kita berbuat sesuka hati, ya kan, berbuat sesuka hati, sehingga itu bisa menjadi momok yang menakutkan di kita ketika itu yang kita buat itu melanggar hukum. Melanggar hukum sehingga kita dilaporkan orang lain atas perbuatan kita di media sosial. Zaman dulu mungkin kita pernah dengar, sering kita dengar ada kata-kata mulutmu adalah harimaumu. Sekarang sudah terbalik, sudah ganti sepertinya. Jari-jarimu adalah harimaumu. Ketika kita tidak bijak memakai jari-jari kita bermedia sosial, itu menjadi harimau bagi kita, momok yang menakutkan, yang sangat merugikan kita. Oke, hari ini saya mau bahas tentang Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik di media sosial. Contoh, saya kasih contoh. Ketika saya meminjam uang kepada orang lain, ya kan, saya belum bayar utang saya itu. Tetapi teman saya itu yang mempunyai uang itu, dia geram, marah, kesal dengan saya, sehingga dia memakai media sosial, contohnya katakan Facebook, mengatakan saya adalah orang yang tidak mau bayar hutang, orang penipu yang tidak mau bayar hutang, hidup di media sosial gaya-gaya tapi utangnya banyak. Dia expose nama saya ke media sosial tersebut, sehingga banyak orang melihat, banyak orang membaca,
sehingga nama saya jelek. Belum tentu saya memang tidak mau bayar, atau saya mau bayar tapi cicil. Ketika saya keberatan dengan postingan itu, saya bisa melaporkan teman saya itu ke pihak kepolisian dengan menggunakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Saya akan baca dulu. Ini dia. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Hukumannya tidak tanggung-tanggung. Di pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE hukumannya 4 tahun. Jadi ketika kita membuat statement di media sosial tentang seseorang dan seseorang itu keberatan karena statement kita di media sosial itu, dia bisa melaporkan kita ke media sosial. Sering kita bilang, dia kan betul-betul tidak bayar hutang. Dia betul-betul tidak bayar hutang. Ya saya buat. Loh. Dia bukan itu yang menjadi masalahnya. Memang posisi kita benar, dia belum bayar hutang, tapi eksekusi kita salah. Seharusnya ketika kita mau dia bayar hutang kita, jangan kita update ke media sosial dengan mengatakan begitu. Itu bisa namanya pencemaran nama baik, karena tidak pada tempat yang tepat. Posisi kita benar, kita memiliki uang dan dia tidak bayar hutang. Posisi kita benar, tapi eksekusi kita salah. Yang harus dilakukan adalah ketika dia tidak bayar hutang, udah kita minta baik-baik tapi dia tidak merespon, kita bisa gugat dia ke pengadilan atas perbuatannya. Perbuatan melawan hukum kah atau wan prestasi kah, kita bisa gugat dia ke pengadilan, bukan diekspos. Ingat, seseorang tidak bersalah sebelum dia divonis pengadilan bersalah. Sebelum ada vonis, putusan pengadilan, seseorang itu tidak bisa dikatakan bersalah, baik itu di pidana ataupun di perdata. Jadi memang betul kita mempunyai uang, dia belum bayar utang, tapi kita salah ketika kita update atau buat statement di media sosial, sehingga dia merasa namanya dijelekkan, pencemaran nama baik. Salah eksekusi kita, seharusnya kita gugat dia ke pengadilan negeri setempat. Jadi bijaklah kita bermedia sosial. Jangan sedikit-sedikit masalah kita dengan orang lain kita update ke media sosial, karena itu bisa menjadi momok yang menakutkan buat kita. Ada jalur-jalurnya. Ketika dia tidak bayar hutang, kita gugat dia ke pengadilan. Ada tahap-tahapannya. Jadi jangan kita ambil jalan pintas. Memang kita mengetiknya hanya 1 menit. Mengetik status itu, mengatakan orang itu penipu, tidak bayar hutang segala macam, waktunya 1 menit. Tetapi dampaknya ke kita, bisa kita dihukum 4 tahun. Jadi bijak-bijaklah kita bermedia sosial. Berbijak-bijaklah, jangan karena emosi kita sehingga kita ambil langkah yang ekstrim seperti itu. Ya bosku, harus kita bijak. Jadi ketika ada masalah kita, jangan cepat kita update ke media sosial. Kalau dia ada di penipuan di sana, penggelapan di sana, laporkan ke polisi. Ya kan? Laporkan ke polisi. Kalau dia tidak bayar utang segala macam, perdata perjanjian, gugat dia ke pengadilan. Bukan diekspos ke media sosial. Ada tahapannya. Kalau dia menipu kita, dia menggelapkan uang kita, dia menggelapkan harta benda kita, ada
tempatnya. Buat laporan ke polisian supaya dia ditangkap. Kalau dia belum bayar hutang, ya kan, dia wan prestasi, gugat dia ke pengadilan supaya pihak pengadilan lah yang menghukum dia untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi jangan update ke media sosial, itu langkah yang salah. Tidak boleh. Itu bisa merugikan kita. Oke bosku, bijak-bijaklah bermedia sosial supaya kita nyaman memakai media sosial ini, biar rezeki datang di media sosial ini. Oke bosku, tetap semangat, tetap sukacita, sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupa ibadah.